Maka ketika Anda melakukan sesuatu, jangan sampai terjadi Anda melakukan sesuatu yang kemudian ternyata itu tidak dibutuhkan, tidak laku, atau tidak bermanfaat. Nah, makanya kerja cerdasnya anak undip semuanya didasarkan kepada data, dokumen, dan hingga jelas apa yang dilakukan nanti betul-betul sumbangan yang bernuansa keilmuan. Universitas Diponegoro Semarang atau yang lebih kita kenal dengan Undip adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2021 mengadakan kegiatan rutin tahunannya yang dinantikan setiap mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut adalah kegiatan kuliah kerja nyata atau yang lebih kita kenal dengan KKN. Namun, pada tahun 2021, pandemi COVID-19 masih terjadi dan belum mengalami penurunan. Untuk itu, kegiatan KKN tahun 2021 ini mengikuti kegiatan KKN yang tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, di mana kegiatan KKN ini dilaksanakan atau dilakukan di tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Kegiatan KKN secara daring ini dilakukan di tempat tinggal kediaman mahasiswa masing-masing. Hal tersebut bertujuan agar untuk menghindari terjadinya klaster baru penyebaran virus COVID-19. Tema yang diambil di tahun 2021 ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rusmana Hadi Wiono, berasal dari Fakultas Teknik Departemen S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang. Untuk lokasi KKN yang saya amati, saya mengambil lokasi di kediaman tempat tinggal saya, yaitu di Desa Cibendung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Cibendung adalah sebuah desa yang secara geografis terletak di bagian barat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terletak sekitar kurang lebih 50 km dari arah Cirebon, Jawa Barat ke arah Tenggara, 40 km dari Brebes, Jawa Tengah ke arah Barat Daya atau 20 km dari Losari, Jawa Tengah ke selatan. Desa Cibendung termasuk dalam wilayah Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Cibendung sekitar 322,17 hektar dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.531 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.484 jiwa. Desa Cibendung terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan di selatan dan di sebelah barat dengan Kabupaten Cirebon. Kebudayaan yang masuk dan berkembang berasal dari kebudayaan Jawa Barat, seperti bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Sunda.
Budaya Sunda terasa kental dibanding budaya Jawa. Hal ini terlihat jelas dari sistem adat istiadat, tradisi, bahasa, dan keseniannya. Umumnya, masyarakat Desa Cibendung mempunyai tradisi dan kesenian yang hampir sama dengan yang ada di Jawa Barat, seperti adanya kesenian burok dan juga makanan-makanan khas Jawa Barat ada di Desa Cibendung. Dalam bidang pekerjaan, penduduk Desa Cibendung bisa dikatakan heterogen karena berdasarkan kenyataannya mereka tidak hanya bekerja di satu sektor pekerjaan saja, melainkan di berbagai sektor, mulai dari sektor konstruksi, pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain sebagainya. Fasilitas yang ada di Desa Cibendung diantara terdapat fasilitas pendidikan, yaitu 2 buah sekolah dasar negeri, pendidikan anak sekolah dini, taman kanak-kanak, madrasah, TPQ, tempat ibadah, ada sebuah masjid, dan beberapa musola. Dan juga terdapat lapangan sepak bola yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga fasilitas kesehatan yang ada di Desa Cibendung, yaitu berupa praktik bidan yang ada di Desa Cibendung sebanyak 2 buah, dan juga ada kegiatan posyandu di setiap RW-nya di Desa Cibendung. Sesuai dengan namanya, Desa Cibendung yang artinya cai di bendung atau air yang dibendung. Di Desa Cibendung ini terdapat Bendung Cibendung yang mengalirkan air dari Sungai Cijangkelok yang berfungsi sebagai air irigasi untuk kebutuhan lahan pertanian. Di Desa Cibendung terdapat usaha produksi batu bata yang dalam prosesnya masih menggunakan metode konvensional. Produksi batu bata ini mampu menjadi produk unggulan Desa Cibendung. Nah, selain Bendung Cibendung, terdapat juga beberapa tempat yang wajib kalian gengs datangi ke Desa Cibendung. Di antaranya ada Sumur Kondang Jaya. Sumur Kondang Jaya ini adalah salah satu situs sumur tua dan yang telah diresmikan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 dan diakui sebagai sumur keramat. Yang konon katanya banyak orang yang percaya bahwa air dalam sumur tersebut dapat berkhasiat. Di Sumur Kondang ini terdapat beberapa semacam tempat peristirahatan, tempat untuk bersantai dan tempat bermain untuk anak-anak, dan suasana yang sejuk beserta alam terbuka yang menyejukkan mata itu dapat membuat kalian semua menikmati pemandangan alam terbuka yang sangat menenangkan hati. Jadi cocok untuk kalian kunjungi ke tempat Sumur Kondang Jaya ini. Selain Sumur Kondang Jaya tadi, ada juga loh agrowisata yang ada di Desa Cibendung, yaitu Leuwi Asem. Agrowisata Leuwi Asem ini dibuka atau diresmikan pada hari Minggu 20 September tahun 2020. Agrowisata ini masih dalam tahap pengembangan, namun sudah tetap dibuka untuk umum dan banyak pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam terbuka Desa Cibendung. Leuwi Asem ini rencananya akan dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai bumi perkemahan, ada juga sebagai peningkatan perekonomian desa, dan juga sebagai ajang untuk eksistensi Desa Cibendung. Kegiatan perekonomian akibat adanya pandemi ini tentu akan terpengaruh, terutama di kalangan penjual makanan dan jajanan. Mereka harus memutar ide bagaimana pemasukan harus tetap berjalan walaupun dengan adanya program pemerintah dengan adanya gerakan di rumah aja.
yaitu dengan menjual produknya dengan bantuan sosial media dan dilakukan dengan sistem diantarkan atau delivery order. Tapi untuk beberapa pedagang kesulitan dalam mengetahui lokasi rumah konsumen, di mana untuk tiap rumah di pedesaan tidak terdapat di dalam Google Maps. Maka dari itu, dibuatlah program pembuatan aplikasi peta rumah warga untuk menjawab permasalahan tersebut. Latar belakang dari pembuatan program ini adalah sebagai berikut. Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat melakukan social distancing guna mencegah penularan virus COVID-19 dan meminta agar masyarakat tidak panik. Kegiatan yang biasa dilakukan di luar seperti bekerja, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan seminimal mungkin di luar rumah atau di dalam rumah dilakukannya. Nah, kebiasaan baru yang biasa dilakukan diantaranya yaitu transaksi jual beli online. Dalam aplikasi peta rumah warga ini terdapat fitur berupa lokasi yang akurat konsumen tujuan seperti RW mana, RT mana, dan rumahnya seperti apa dan atas nama siapa, sehingga akan memunculkan proses delivery order yang sangat efisien sehingga tidak membuang-buang waktu. Untuk mempermudahnya, program pertama ini saya lakukan sosialisasi ke beberapa warga secara door to door dan juga dilakukan penempelan poster terkait program satu ini dan juga dilakukan sosialisasi secara daring melalui Facebook, yaitu berupa video penjelasan tentang program satu ini seperti pengenalan program satu ini, tata cara menggunakan aplikasi ini, dan juga dijelaskan bagaimana cara membuat aplikasi peta rumah warga ini sehingga tujuan dari adanya aplikasi peta rumah warga ini akan tercapai. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya tidak dapat dipungkiri bahwa akan bertambah secara signifikan, sehingga memicu bertambahnya sampah yang dihasilkan untuk tiap rumahnya. Kebiasaan membuang sampah di samping jalan yang dilakukan oleh warga desa Cibendung disebabkan belum adanya tempat untuk membuang sampah bahkan pengolahannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibuatlah program perencanaan TPS 3R tersebut, tempat pengolahan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle. Di samping itu, warga desa Cibendung tengah mengembangkan tempat wisata alam terbuka yang dibuka untuk umum. Tentu dengan adanya tempat wisata tersebut akan menyumbangkan tambahan sampah yang ada di desa Cibendung. Dibuatnya program ini tentu untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh desa Cibendung dan juga sebagai pelengkap prasarana untuk pengolah sampah yang hanya dibuang secara sembarangan sehingga tidak terdapat tumpukan sampah di sepanjang jalan yang mengganggu pandangan mata. Perencanaan TPS 3R ini diharapkan dapat direalisasikan agar dapat menjawab permasalahan sampah yang dihadapi. Di samping itu, dengan adanya TPS 3R ini akan meningkatkan perekonomian warga desa Cibendung, terutama yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat diperoleh mulai dari pengolahan sampah organik menjadi pupuk yang dapat diperjualbelikan sehingga menghasilkan pendapatan. Selain bisa dijual, pupuk kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh petani desa Cibendung untuk kebutuhan tanamannya, sehingga mampu menambah penghasilan dan mengurangi pengeluaran untuk perawatan tanaman tersebut. Pendapatan dapat dihasilkan juga dari penjualan sampah anorganik kepada pengepul, tentu dapat mendapatkan penghasilan lebih lagi.
Terima kasih kepada Saudara Adi atas program kerja KKN-nya, yaitu pembuatan aplikasi Peta Rumah Warga. Programnya sangat bermanfaat dan menjawab permasalahan yaitu transaksi jual beli online. Semoga aplikasinya bisa diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut sehingga tercapai tujuannya, yaitu sebagai jembatan penghubung transaksi jual beli online seminimalnya antara desa dalam satu kecamatan. Sekian. Oke, terima kasih buat kalian geng semua yang telah menyimak video saya sampai akhir ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya, selamat berjumpa kembali.